Kalian pernah kepikiran gak sih gimana awal masuknya Islam ke Indonesia? Seperti yang kita tahu, bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, kebudayaan, dan sebagainya. Tetapi para sejarawan memiliki pendapat yang berbeda. Maka dari itu, Ini dia 4 teori yang dikembangkan oleh sejarawan dalam masuknya Islam ke Indonesia. Hai teman-teman, yang pertama ini ada teori Gujarat. Nah, teori ini disampaikan oleh Peach Napel yang didukung oleh Snow Cockroach. Teori ini bisa dibilang bahwa Islam masuk Indonesia melalui India, tepatnya di wilayah Gujarat sekitar abad ke-13. Menurut teori ini, Islam dibawa oleh pedagang India, Muslim yang aktif ke wilayah Nusantara. Bukti yang ditemukan oleh Peach Napel yaitu bentuk batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai, mirip banget nih sama Gujarat milik Maka Maulana Malik Ibrahim. Seperti catatan perjalanan Marco Polo, tercatat bahwa di Sumatera itu ada komunitas Muslim, yaitu dia mempunyai kelemahan, yaitu ada bukti lain yang lebih kuat kalau misalkan membuktikan itu ada di Islam Indonesia sebelumnya pada abad ke-13. Yang kedua, ada teori Persia. Teori ini disampaikan oleh Husain Jayadiningrat yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia atau Iran melalui pedagang dan ulama. Bukti yang mendukung berasal dari kesamaan budaya seperti tradisi tabui dan kesamaan dalam seni kaligrafi. Selain itu, juga ajaran tasawuf persis dengan tradisi di Persia. Teori ini punya kelemahan dari segi kurangnya bukti yang jelas mengenai waktu awal masuknya Islam. Selain itu, pada masa tersebut, Persia bukan pusat utama penyebaran Islam ke dunia luar. yang ketiga, kita lanjut, ada teori Arab yang disampaikan oleh Buya Hamka. Nah, Islam ini masuk dari Arab sejak abad ke-7 Masehi, serta ada bukti yang mendukung teori ini. Nah, bukti pertama adalah pemukiman Arab di pesisir Sumatera sekitar tahun 674 Masehi, kemudian ada catatan sejarah Cina di masa dinasti Tang, dan penggunaan mazhab Syafi'i di Indonesia. Bukti itu dipercaya oleh para sejarawan dan dipercayai bahwa teori inilah teori yang paling mendekati kebenaran. Selain itu, teori ini muncul sebagai kritikan dari teori Gujarat. Yang keempat, itu ada teori Cina. Teori ini disampaikan oleh Slamet Muljani yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan Muslim dari Tiongkok sekitar abad ke-9. Bukti yang mendukung teori ini adalah komunitas Muslim yang ada di Kanton, arsitektur masjid bertolak Cina, serta tokoh Raden Patah yang disebutkan keturunan Tiongkok. Teori ini menjadi bukti bahwa penyebaran Islam gak berasal dari satu wilayah saja, tetapi dipengaruhi oleh hubungan perdagangan internasional. Dari keempat teori tadi, teori mana yang paling kamu yakin?